Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iqbal Zudifanani Channel. Hari ini saya ada agenda di Malang. Jadi sekalian saya akan membuat trip report dari Sumeneb ke Kota Malang. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video kedepannya. Hari ini saya berangkat ke Malang pukul 7.30 atau setengah 8, dan saya posisi saat ini sedang berada di jalan utama depan kampus Wiraraja menuju arah ke Pamekasan. Jadi beginilah kondisi jalanan di Sumeneb, cukup enak meski ada sedikit jalan-jalan yang kurang rata, tapi yes lumayan intinya. Jadi mungkin untuk ke Pamekasan kita akan menempuh waktu sekitar 40 menit kalau dari sini. Untuk saat ini kita sedang berada di gudang PT Garam. Jadi di Sumeneb ini terdapat salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pergaraman, yaitu PT Garam Indonesia. Untuk gudangnya sendiri berada di sisi kiri saya. Saat ini saya berada di depan Ponpes Al Amin Branduan Sumeneb. Sekarang pukul 8, jadi jarak 30 menit untuk sampai di Al Amin dari kota Sumeneb. Di depan ini sudah perbatasan untuk memasuki Kabupaten Pamekasan. Oke, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan Kabupaten Sumeneb. Di sisi kiri pemandangannya bagus sekali karena langsung bisa melihat lautan lepas. Jadi jangan khawatir soal pemandangan selama di perjalanan menuju Sumeneb atau Madura. Pasti kalian akan disuguhi dengan pesona lautnya yang indah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.21. Saat ini posisi saya sudah berada di kota Pamekasan. Jadi waktu tempuh dari Sumeneb menuju kota Pamekasan ini sekitar 50 menit perjalanan. Kalau untuk di perbatasan tadi harusnya udah 40 menit ya, sesuai dengan perakiraan saya. Cuman dari perbatasan tadi untuk ke kota itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit, jadi totalnya 40 menit. Di depan ini nanti ada perempatan kota, jadi untuk ke Surabaya ada 2 jalur, bisa langsung ke kiri atau nanti lurus dulu. Kemudian kita akan ketemu dengan alun-alun kota Pamekasan, lalu nanti kita akan mengambil jalur keluar pertama di alun-alun Pamekasan. Untuk kali ini saya akan menggunakan jalur ke arah alun-alun karena saya sudah lama tidak melewati alun-alun kota Pamekasan, terutama di pagi hari ya, karena biasanya malam. Di sini saya mengambil jalur keluar pertama menuju Surabaya. Jadi nanti ini jalurnya tinggal lurus saja untuk menuju ke Surabaya. Jadi nggak usah belok-belok. Nah, jadi untuk ke Surabaya dari arah Madura itu dibagi 2 jalur. Yang pertama jalur selatan yang saya lewati saat ini, dan jalur utara. Jalur utara nanti lewatnya itu lewat Ambunten.
Amunten sana nanti lurus ke arah Pasongsongan Pasean dan nanti bakal tembus Bangkalan yang bagian utara. Di sini sebelah kiri saya ada pertigaan untuk masuk ke Terminal Pamekasan. Jadi Terminal Pamekasan terletak di ujung barat kota Pamekasan. Nah, nanti pintu depannya di sana. Kemudian untuk pintu keluar bisnya ada di sebelah kiri saya ini, di sini. Nah, ini pintu keluarnya. Tapi untuk rute bis biasanya muter, jadi bisnya itu nggak masuk kota, tapi muter lewat pinggir kota, begitu. Ya, di sini sudah ada plang selamat jalan Kota Pamekasan. Tidak jauh dari Tugu selamat jalan di Kota Pamekasan tadi, kita akan segera menjumpai daerah yang namanya Camplong. Jadi daerah ini tuh perbatasan antara Pamekasan dan Sampang, tapi Camplong ini masuknya wilayah Sampang. Nah, di sini biasanya kalau pagi, siang, sore, intinya tuh macetnya kebanyakan karena aktivitas warga ya. Di sini terkenalnya itu pasar ikan. Jadi kalau siang atau pagi atau sore itu yang jualan ikan tuh sampai hampir nengah-nengah gitu ya. Jadi itu yang bikin di daerah sini itu lumayan macet. Tapi untuk saat ini terpantau lancar, harusnya nggak yang macet banget gitu. Kita sudah keluar dari daerah Camplong. Di depan ini ada Tugu Selamat Datang di Sampang. Jadi di sini kita sudah memasuki wilayah Sampang. Di sini juga nggak kalah bagus pemandangan lautnya dari daerah tadi yang perbatasan Sumeneb dan Pamekasan. Jadi tidak jauh dari tempat Tugu Selamat Jalan tadi, kita akan menjumpai Pantai Camplong. Nah, lokasinya berada di depan, di sisi sebelah kiri saya di sini. Nah, ini adalah Pantai Camplong. Biasanya kalau weekend lumayan ramai, tapi saya sendiri juga belum pernah ke Pantai Camplong. Saat ini kita sudah berada di wilayah Kota Sampang. Saat ini jam menunjukkan pukul 9:05, yang artinya jarak waktu tempuh dari Kota Sumeneb ke Kota Sampang itu kisaran 1,5 jam. Nah, tapi kita tidak melewati kotanya. Kita akan mencoba jalan baru yang dibuat oleh Bupati Sampang saat ini. Ya, orang sini sih menyebutnya jalan tol ya. Jalannya bagus, mulus, dan langsung dia itu tembus ke arah baratnya Kota Sampang. Jadi lebih efisien lagi. Tapi sebenarnya kalau semisal tadi saya lurus atau enggak lewat jalan tol baru ini, itu juga jalannya bagus, mulus, tidak ada sedikit pun jalannya enggak enak. Dan itu juga kita akan tahu alun-alun baru yang baru dibuat oleh Bupati sekarang. Jadi Bupati sekarang ini membangun jalan ini sama alun-alun Trunojoyo depan kantor Bupati pas. Nah, ini adalah penampakan dari jalan yang baru dibuat. Begitu enak bukan? Mulus kanan kiri, oke. Terus sepi juga, jadi lebih hemat waktu.
Saking sepinya biasanya saya kalau lewat sini agak ngebut sedikit ya, karena begitu enak, nggak kerasa. Bahkan lebih enak jalan ini daripada tol Warugunung itu, tol yang Surabaya sampai Madiun. Di depan kita akan menjumpai jalan keluar dari jalan tol ini. Nanti di depan kita akan belok kiri dan kita akan kembali ke jalur arah Sampang ke Bangkalan. Berani. Dia sebenarnya tidak punya skill untuk mencampur ngeblend tembakau dan sausnya ya. Jadi dia beli campuran. Kita akan memasuki perbatasan dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Di depan itu ada plang. Selamat datang di Kabupaten Bangkalan. Untuk waktu tempuh dari Sampang ke Bangkalan ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan dari Sumeneb ke Pamekasan dan Pamekasan ke Sampang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:30 dan kita akan sampai di Pasar Blega. Jadi pasar ini tuh pasar yang ramai karena banyak sekali orang-orang berjualan yang hampir memakan badan jalan, sehingga aktivitas warga tuh mengganggu kelancaran berkendara. Di depan ini udah mulai macet. Awas. Hampir aja nabrak motor box. Nah, ini kan mulai macet karena memang di daerah sini sedang ada pelebaran jalan. Jadi jalan dilebarkan, diperbaiki. Jadi sistemnya buka tutup untuk jalannya sendiri. Inilah kondisi kemacetan dari Pasar Blega untuk sisi kanan saya yang ke arah Sampang ditutup. Untuk yang ke arah Surabaya dibuka. Nanti ini selang-seling begitu. Ini rencana mau dilebarkan. Untuk yang di daerah pasarnya sendiri sudah sangat lebar jalannya. Jalannya itu berupa cor beton. Cuman untuk bagian yang timur pasar itu belum dieksekusi, belum lebar jalannya. Beginilah kondisi dari Pasar Blega. Jadi jalannya udah cor, terus banyak pertokoan, dan biasanya di sini tuh macet parah. Macetnya karena ya tadi banyaknya pengunjung, sama ada pertigaan pasar ini yang biasanya orang tuh nyebrang kurang tahu aturan ya. Jadi sama-sama nggak mau ngalah, berakibat macet. Nah, bisa dilihat juga parkir mobil itu kalau di sini suka naruh di tengah jalan, jadi nggak mau minggir gitu. Nah,
di kiri terlihat banyak pedagang-pedagang, dimulai dari pedagang sayur, pedagang buah, pedagang yang lain-lain. Pokoknya di sini tuh, dan di sini semua ada. Blega ini merupakan pasar besar ya kalau di wilayah Bangkalan, karena wilayah Bangkalan di sini kan cakupannya luas dan terbagi dari dua jalur, jalur selatan dan jalur utara. Nah, sedangkan untuk kota Bangkalan sendiri terletak di daerah barat. Nah, Blega ini termasuk daerah ramenya timur Bangkalan. Nah, sekarang kita sedang berada di wilayah kawasan Gunung Kikir. Ini berupa alas-alas gitu, alas pohon jati, dan ya di sepanjang jalan sini kita akan menemui warga setempat, terutama warga Madura. Di seluruh Madura biasanya tuh mereka akan minta sumbangan ke tengah jalan. Jadi di sepanjang jalan dari Bangkalan sampai Sumeneb itu kalian pasti akan menjumpai orang yang minta amal sedekah kita untuk pembangunan masjid biasanya. Jadi untuk kalian yang ke Madura, siapkan uang receh kalian. Sekarang pukul 10:05 dan posisi saat ini saya sudah berada di Pasar Galis. Jadi habis Blega, terus Pasar Galis, dan ada Pasar Tanah Merah sebelum kita masuki kawasan Jembatan Suramadu atau biasa kita kenal dengan wilayah Tangkel. Nah, kita sudah berada di wilayah kawasan Jembatan Suramadu. Jadi ini nanti tinggal lurus saja dari wilayah Tangkel. Kemudian dalam beberapa menit ke depan kita akan menjumpai Jembatan Suramadu, yaitu jembatan penghubung antara Madura dan Surabaya. Dan dari Tangkel sendiri untuk ke Jembatan Suramadu agak lama waktu yang ditempuh, karena lumayan jauh juga, mungkin kisaran 15 sampai 20 menit perjalanan. Nah, kita sudah mulai memasuki Jembatan Suramadu. Nah, di sini sudah nampak di sisi kiri Jembatan Suramadu dicat dengan warna merah, dan kemudian untuk sisi kanan dicat warna putih. Memang konsepnya ingin seperti bendera Indonesia ya, merah putih. Nah, di depan itu nanti ada seperti penyangganya, ada dua. Itu yang biasanya kalau malam warna-warni. Jembatan Suramadu ini juga lumayan panjang ya jembatannya, dan jadi jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Kita sudah memasuki wilayah kota Surabaya, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11 kurang 10 WIB. Nah, kita sudah berada di wilayah Kenjeran. Jadi begitu turun dari Suramadu, nanti kita akan bertemu dengan perempatan. Nah, kita ambil kanan, karena untuk ke Malang kita akan melewati tol. Nah, di sini sudah masuk wilayah Dupak, jadi nanti kita tinggal lurus saja. Nah, untuk biayanya sendiri tol Dupak ini biayanya cuma 5.000 ya, 5.000 saja. Jadi cukup murah. Tapi di tol ini memang agak ramai karena
tol ini kan terhubung dengan wilayah Perak. Nah, jadi kayak truk-truk ekspedisi itu, kontainer lewatnya lewat sini semua. Dan bis-bis juga, bis kan tidak boleh masuk wilayah kota Surabaya, jadi harus melipir dulu. Melipirnya lewat Kenjeran, nanti kemudian ke Jalan Jakarta dan tembus tol Perak. Untuk lalu lintas hari ini terpantau padat di wilayah tol ini. Seperti yang saya bilang tadi, karena di sini adalah kawasan jalur bis, kemudian kontainer, truk gede, jadi wajar kalau memang tidak selancar tol pada umumnya. Untuk saat ini saya sudah memasuki wilayah tol Sidoarjo yang menuju ke arah Malang, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11:30. Lumayan panjang untuk perjalanan hari ini ya. Di 11:30 saya berada di tol Sidoarjo, yang artinya saya sudah menempuh sekitar 4 jam perjalanan dari Sumeneb menuju Sidoarjo ini. Baik teman-teman, kita sudah akan memasuki pintu tol Sidoarjo 2. Nah, pintu tol Sidoarjo 2 ini menghubungkan Sidoarjo ke arah Gempol, Pandaan sampai Malang. Dan di sini juga termasuk salah satu pintu tol yang mempunyai begitu banyak gate ya. Setelah kita dari tol 2 Sidoarjo, kita memasuki tol Kejapanan. Jadi Kejapanan ini masuknya di daerah Ngoro Mojokerto maju dikit. Jadi dia itu ada di antara Cengho, daerah Cengho situ Tretes. Itu masuk Kejapanan. Dari Kejapanan nanti kita akan terus menuju Pandaan dan Malang. Jalan tol dari Surabaya ke Malang ini memang memanjakan mata sekali ya teman-teman, karena lengkap dari mulai pemandangan gunung, ada sawah, terus dataran tinggi, kemudian gunung yang dibelah itu kan bagus. Nah, kalau misal ke Pandaan kita ambil jalur kiri, cuman kita ke Malang jadinya ambil jalur yang kanan. Nah, saya sudah memasuki wilayah exit tol Singosari. Jadi untuk perjalanan ke Malang kali ini saya akan turun Singosari, kemudian saya akan melewati Karanglo dan kemudian masuk kota Malang. Di depan sudah terlihat pintu exit tol Singosari. Jadi mungkin ini adalah sebagai penanda dari akhir perjalanan saya hari ini dari Madura menuju kota Malang. Saya sampai di gate
pintu exit tol Singosari ini pukul 12.15, yang artinya 4 jam 15 menit saya menempuh perjalanan Sumeneb ke Kota Malang. Jadi semisal ada penyampaian yang kurang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya akan mengakhiri perjalanan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nantikan vlog-vlog saya atau perjalanan-perjalanan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.